Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bilqis Elora Nuro dari kelompok 7 Noam Chomsky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter di era teknologi digital. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu pendidikan karakter. Next. Hai, aku ada suaranya gak? Ada. Hai. Oh, berarti eta anu maneh masa jeung dari tapi mana teh agribisnis maneh unggul atau agribisnis? Agribisnis saya. Nah, agribisnis mana pengarin? Heeh. Nah, pendidikan karakter adalah proses transformasi nilai-nilai kehidupan yang ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dengan kehidupan orang tersebut. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia supaya memiliki karakter dan dapat hidup mandiri dengan lebih baik. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan karakter di era teknologi digital. Untuk tujuannya yaitu pendidikan karakter ini ialah membentuk siswa berpikir secara rasional, dewasa, dan bertanggung jawab, mengembangkan sikap dan mental yang terpuji, membina kepekaan sosial anak, dan membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan, serta membentuk kecerdasan secara emosional, membantu anak didik untuk menjadi pribadi yang penyayang, bertanggung jawab, dewasa, jujur, adil, dan mandiri. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya yaitu untuk dampak positif dari pendidikan karakter di era teknologi digital. Yang pertama yaitu internet bermanfaat sebagai media informasi. Para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media informasi dalam jurnal yang saya dapat yaitu dan taraf sebanyak 41 orang, manfaat tinggi sebanyak 31 orang dan rendah sebanyak 19 orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa para siswa mendapatkan manfaat lumayan banyak dari internet sebagai media informasi. Yang kedua yaitu internet bermanfaat sebagai media komunikasi. Para siswa juga mendapatkan manfaat internet sebagai media komunikasi yaitu dengan taraf sebanyak 45 orang dan rendah sebanyak 46 orang. Temuan ini
mengindikasikan bahwa para siswa mendapatkan manfaat tidak terlalu banyak dari internet sebagai media komunikasi. Selanjutnya yaitu internet bermanfaat sebagai media belajar. Para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media belajar yaitu dengan taraf sebanyak 40 orang, sedangkan sebanyak 32 orang rendah dan sebanyak 32 orang sedang dan sebanyak 19 orang rendah. Selanjutnya itu internet bermanfaat sebagai media hiburan. Para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media hiburan yaitu mendapatkan manfaat dengan taraf sebanyak 49 orang dan tinggi sebanyak 37 orang. Temuan ini mengindikasikan bahwa para siswa mendapatkan manfaat sangat banyak dari internet sebagai media hiburan. Selanjutnya yaitu internet bermanfaat sebagai media bisnis dan perdagangan. Para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media bisnis dan perdagangan dengan taraf tinggi sebanyak 36 orang dan rendah sebanyak 32 orang. Next. Untuk dampak negatif dari pendidikan karakter di era teknologi digital, atau mungkin saya ambil dari teknologi digitalnya itu sendiri ya. Untuk teknologi digitalnya sendiri, yang pertama internet menyebabkan sifat sosial pada siswa berkurang. Selanjutnya yaitu yang kedua, internet menyebabkan pola interaksi siswa berubah. Yang ketiga, internet menyebabkan siswa mengetahui tindakan kejahatan. Selanjutnya yaitu next. Untuk fungsi dari pendidikan karakter pada era teknologi digital yaitu pembentukan karakter yang baik. Nah, pendidikan karakter tujuan utamanya adalah agar seseorang memiliki kepribadian yang baik, bermoral dan berbudi luhur, baik dalam bangsa, keluarga maupun agamanya. Dan yang kedua yaitu menciptakan sifat toleransi dengan budaya masyarakat luar. Di negeri Indonesia yang multikultural ini, pendidikan karakter sangat diperlukan agar seseorang dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Bahasa, ras, serta agama yang beragam dan berbeda dari kita sendiri tentunya akan menjadi sebuah culture shock atau kekagetan budaya karena tidak pernah diajarkan dalam lingkungan ketika kita masih kecil. Apalagi sekarang informasi mengenai budaya luar sudah dapat diakses dengan cepat dan mudah menggunakan internet. Untuk menghilangkan karakter egois, merasa budaya sendiri paling tinggi dan yang lainnya rendah, maka pendidikan karakter yang menekankan pada menghargai orang lain merupakan salah satu bagian yang tidak boleh dilewatkan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyaring hal negatif. Dengan ditanamnya pendidikan karakter, seseorang akan mengetahui mana yang boleh ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru. Nah, sifat ini akan otomatis diterapkan apabila seseorang melakukannya secara konsisten dalam kesehariannya. Maka dari itu, guru atau orang tua yang mengajarkannya harus melatih secara rutin dan bahkan sangat dianjurkan apabila harus diawasi kesehariannya apabila masih anak-anak. Nah, selanjutnya pendidikan karakter juga bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Setelah itu, nilai-nilai yang harus diterapkan dalam pendidikan karakter di era teknologi digital yang pertama itu nilai religius.
Religius berarti menaati ajaran dalam agamanya serta menghargai kepercayaan orang lain. Selain itu juga harus mengikuti perintah dan larangan dalam agamanya sendiri. Seseorang juga harus diajarkan untuk menghargai kepercayaan orang lain. Selanjutnya nasionalis. Karena Indonesia berpedoman pada Pancasila, maka sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila agar nantinya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, integritas. Integritas merupakan nilai yang mengandung kejujuran, kedisiplinan, dan keteladanan. Yang keempat, mandiri. Agar tidak selalu bergantung pada orang lain, mandiri juga harus diterapkan gitu juga dalam pendidikan karakter. Nah, yang terakhir yaitu gotong royong. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka pendidikan karakter gotong royong juga harus diajarkan. Apabila ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan sendiri, kan pasti akan selalu ada gitu. Orang lain akan balik membantu karena kita sendiri sudah membantu mereka. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Boleh Alia dulu. Oke, bentar. Aku mau nanya. Boleh. Kalau menurut kamu nih ya, apa aja sih hambatan dari transformasi di era sekarang gitu? Oke, baik, izin menjawab. Yang saya ketahui ada 5 hambatan transformasi di era digital ini. Menurut saya yaitu yang pertama, keamanan dan privasi data dan ancaman serangan cyber. Yang kedua, SDM dengan keahlian digital. Yang ketiga, tidak ada mitra teknologi. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan. 4. Terjawab gak? Udah, makasih. Ya, sama-sama. Lanjut. Oke. Suara aku ada kan? Izin bertanya, apakah pendidikan karakter ini sangat berpengaruh di era teknologi digital? Oke, baik, izin menjawab. Menurut aku, pendidikan karakter ini sangat berpengaruh sih di era teknologi digital pada siswa ya khususnya. Karena hal ini sangat diperlukan untuk dalam teknologi era sakit. Terjawab gak? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, sama-sama, makasih. Inoy. Oke. Kalau dari aku izin bertanya, apa saja Ya. sih cara efektif bagi anak dalam mendidik karakter pada era teknologi digital ini? Cara efektif itu yang pertama
mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital untuk mengurangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Selanjutnya yang untuk anak guys ya menggunakan perangkat usuri kegiatan anak maya, dan satu lagi yang paling penting itu harus ada pengawasan dari orang tuanya jika anaknya menggunakan teknologi digital seperti itu. Terima kasih. Inai, pertanyaannya terjawab gak? Terjawab. Terima kasih. Sekian saja yang tentunya maaf apabila ada kesalahan. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thank you.